Halo semuanya, kenalin kami dari Koas Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. Di video kali ini kami mau membahas tentang self-diagnosis. Teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang self-diagnosis? Yuk simak videonya. Sebenarnya apa sih self-diagnosis itu? Self-diagnose adalah upaya untuk mendiagnosa diri sendiri dengan informasi yang didapat secara mandiri berdasarkan sumber yang tidak profesional seperti teman, keluarga, internet, maupun dengan mengambil pengalaman dari masa lalu. Tapi teman-teman tahu nggak sih self-diagnosis memiliki beberapa dampak buruk seperti poin pertama yaitu salah diagnosis. Diagnosis yang dilakukan oleh dokter ditentukan berdasarkan analisis menyeluruh mulai dari gejala, riwayat kesehatan terdahulu, faktor lingkungan, serta pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Ketika melakukan self-diagnosis, ada banyak faktor penting yang bisa terlewat dan kesimpulan diagnosa menjadi salah. Yang kemudian menyambung ke poin berikutnya yaitu salah penanganan. Penetapan diagnosis yang salah kemungkinan besar akan membuat penanganan yang keliru. Obat yang dibeli setelah self-diagnosis atau pengobatan yang dilakukan setelah self-diagnosis dapat menimbulkan hal yang fatal. Setiap penyakit memiliki penanganan, jenis, dan dosis yang berbeda-beda sehingga melakukan diagnosa mandiri dapat memberikan efek samping yang berbahaya. Kemudian poin ketiga yaitu memicu gangguan kesehatan yang lebih parah. Self-diagnosis dapat membuat penyakit yang diderita menjadi lebih parah dan menambah masalah baru atau komplikasi. Obat atau pengobatan yang keliru tidak menyembuhkan sakit yang penderita miliki, tetapi memicu penyakit lainnya. Kemudian poin keempat yaitu cyberchondria. Ini bisa disebabkan karena self-diagnosis. Karena ketika seseorang mencari dan memperoleh terlalu banyak informasi dari internet atau media sosial mengenai suatu kondisi gangguan penyakit, ini dapat menyebabkan kecemasan dan kepanikan yang berlebihan. Selanjutnya, ada juga beberapa efek yang dapat terjadi karena self-diagnosis melalui internet. Yang pertama, ada cognitive effects. Dengan melihat gejala-gejala yang diderita di internet dapat menyebabkan kebingungan mengenai penyakit yang diderita. Selain itu, self-diagnosis melalui internet juga bisa menimbulkan pikiran yang tidak-tidak, menganggap diri menderita penyakit yang serius yang membuat kita kesulitan sampai merasa putus asa. Kemudian ada yang kedua yaitu affective effects. Self-diagnosis juga berpengaruh terhadap afek, menyebabkan seseorang mengalami tekanan fisik dan emosional, karena menganggap dirinya menderita penyakit yang serius. Orang yang self-diagnosis melalui internet menjadi penuh dengan kekhawatiran mengenai masa depan dan tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan tenang. Selanjutnya, yang ketiga yaitu behavioral effects. Karena seseorang mengalami kecemasan yang berlebihan, itu dapat menyebabkan seseorang menarik diri dari lingkungan. Kemudian poin terakhir yaitu ternyata self-diagnosis juga ada positive effects-nya. Di sisi lain, seseorang mendapatkan manfaat akademis tertentu dan memberikan motivasi untuk membandingkan gejala dan resiko yang dideritanya dengan orang lain. Hal ini menjadi salah satu cara belajar yang ampuh tersimpan di memori mereka. Hasil lain dari melakukan self-diagnosis yaitu dapat membuat seseorang lebih berempati satu sama lain yang menjadi alasan mereka saling memberikan semangat dan dukungan. Berikut mengenai pembahasan self-diagnosis. Jangan lupa pergi ke dokter untuk mendapatkan diagnosis yang tepat ya teman-teman. Terima kasih.